Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Di sini Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang datangnya hari kiamat dan kemudian manusia tidak tahu kemana mereka berlari ya dari amalan yang mereka kerjakan. Maka Allah Subhanahu wa taala yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Allah menyebutkan tentang apa yang mereka kerjakan. Bal insanu ala nafsihi basirah. Manusia melihat apa yang mereka amalkan walau alqa ma'adhira, walaupun mereka banyak beralasan. Maka orang-orang yang berbahagia mereka yang berlari menuju kebahagiaan. Maka manusia terbagi menjadi dua, berlarinya manusia yang berbahagia dan manusia yang celaka. Adapun orang yang celaka mereka berlari dari Allah kepada selain Allah. Maka mereka orang-orang yang binasa dan orang-orang yang merugi. Maka kemana seorang hendaknya berlari atau mencari? Maka orang-orang yang berbahagia berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini tentang permisalan, yaitu sahabat Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan mereka berpaling dari Nabi alaihi salatu wassalam di peperangan Tabuk. Wa ala thalathatil ladzina khulifu hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilaihi thumma taba alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Ini ayat ini bercerita tentang tiga orang yang menyelisih Nabi di peperangan Tabuk. Mereka tidak mengikuti peperangan Tabuk. Bumi ini luas tapi jadi sempit di hadapan mereka, dan jiwa mereka. Dan tidak ada tempat berlindung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat kepada mereka. Pembicaraan kita hari ini berbicara tentang orang-orang yang berpindah dari amal-amal yang jelek, amal-amal maksiat kepada amal kebaikan. Di sini Syekh mencontohkan tentang seruan Nabi alaihi salatu wassalam ketika datangnya bulan Ramadan. Nabi mengatakan, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, sufidatis syayatin wa maradatul jin wa ghuliqat abwabun nar wa lam yuftah minhu bab wa futihat abwabul jannah wa lam yughlaq minha bab wa yunadi munadi ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullu lailah." Bahwasanya setiap permulaan bulan Ramadan, syaitan dibelenggu, jin diikat, ditutup pintu neraka, tidak dibuka darinya satu pintu pun. Dibukanya pintu-pintu surga dan tidak ditutup satu pintu pun. Malaikat itu menyeru, "Wahai orang-orang yang bersegera menuju kebaikan, maka sambutlah, dan orang-orang yang menuju kepada keburukan tahanlah." Dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan manusia dari api neraka di setiap malam. Maka ketika datang musim kebaikan seperti bulan Ramadan itu, maka manusia terbagi menjadi dua. Manusia yang bersegera menuju kepada kebaikan, yusari'u ilaiha lailan wa naharan, ulaika humul faizun al-muflihun. Orang-orang yang bersegera menuju amal kebaikan siang dan malam, mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Orang-orang yang senantiasa hatinya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka beriman kepada tanda-tanda dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah orang-orang yang hatinya bergetar dan mereka khawatir bahwasanya amal yang mereka kerjakan itu tidak sampai kepada mereka. Annahum ila rabbihim raji'un, dan bahwasanya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yusari'una fil khairat, mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba menuju kebaikan, wa hum laha sabiqun, yakni mereka orang-orang yang bersegera berlomba-lomba berjalan menuju kebaikan tersebut. Di ayat yang lainnya Allah mengatakan, innahum kanu yusari'una fil khairat, mereka itulah ada orang-orang yang bersegera kepada kebaikan, wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin, mereka menyeru kepada Allah dengan rasa cemas dan penuh berharap, wa kanu lana khashiin, dan mereka orang-orang yang khusyuk, yang
hatinya tertunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kelompok yang kedua adalah kelompok yang lari dari Allah menuju hawa nafsunya, menuju syaitan, yusari'u ila amali syarr, mereka menuju amalan-amalan perbuatan keburukan. Wa ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Allah sebutkan hal ini mensifati perbincangan orang-orang atau penduduk neraka dan penduduk surga. Wa nada ashabun nari ashabal jannah, menyeru penduduk neraka kepada penduduk surga, an afidhu alaina minal ma'i au mimma razaqakumullahu, ya berikanlah kepada kami apa yang ada padamu dari air dan juga apa yang Allah rizkikan kepadamu. Qalu, berkata penduduk surga, innallaha harramahuma alal kafirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan semua itu untuk kalian orang-orang kafir yang Allah kekalkan ke dalam neraka, wal iyadu billah. Alladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'iba, yang menjadikan agama mereka sebagai senda gurau dan permainan. Wa gharrathumul hayatud dunya, dan mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Falyawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza, maka hari ini akan kami lupakan mereka sebagaimana mereka melupakan kami dan perjumpaan kami pada hari ini. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun, dan mereka adalah orang-orang yang ingkar dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lainnya Allah mengatakan dalam surat Fatir, wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, afalam takun ayati tutla alaikum, tidakkah ayat-ayat kami dibacakan atas kalian, fastakbartum, sedangkan kalian sombong, wa kuntum qauman mujrimin, sedangkan engkau adalah kaum yang mujrim, orang-orang yang ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia ketika datang musim kebaikan seperti Ramadan ada kedua, fariqun yusari'u fil lail wan nahar ila amal khair wa fariqun yusari'u fil lail wan nahar ila amal syarr, yaitu satu kelompok yang di siang dan malam harinya mereka berlomba-lomba menuju jalan Allah, dan ada kelompok yang di siang dan malamnya mereka justru jauh dari jalan Allah menuju amalan-amalan keburukan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ini, man amila salihan fali nafsih wa man asa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, maka seorang yang beramal saleh maka sesungguhnya dia beramal saleh untuk dirinya, dan barang siapa dia berbuat keburukan itu pun kembali kepada dirinya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, dan tidaklah Tuhan kalian itu menzalimi setiap hambanya. Di ayat yang lain dalam surat Al-Jathiyah Allah mengatakan, man amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa 'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Barang siapa yang berbuat saleh atau amal saleh untuk dirinya, dan barang siapa yang berbuat keburukan kembali kepada dirinya, thumma ila rabbikum turja'un, sesungguhnya manusia itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain dalam surat An-Naml Allah mengatakan, man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha wa hum min faza'in yawma idzin aminun, bahwasanya barang siapa datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, maka sesungguhnya baginya lah kebaikan, dan sesungguhnya pada hari yang faza'in, hari yang datang padanya ketakutan yang luar biasa, yauma idzin aminun, mereka dalam keadaan aman. Wa man jaa'a bisayyi'ati faqubbat wujuhuhum finnar hal tajzauna illa ma kuntum ta'malun, sedangkan orang-orang yang berbuat kejelekan maka wajah-wajah mereka ditelungupkan kepada api neraka, waliyadu billah, hal tujzauna, tidak akan mereka dibalas, illa ma kuntum ta'malun, kecuali apa yang mereka kerjakan atau mereka amalkan. Berkata Nabi alaihi salatu wassalam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allahu laisa bainahu wa bainahu turjuman, apabila seseorang di antara kalian dibangkitkan pada hari kiamat kelak, maka Allah akan berbicara kepadanya di antara dia dan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada turjuman atau penerjemah. Fayanduru aymanu minhu fala yara illa ma qaddama wa yanduru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama. Dia melihat ke kanan dan ke kirinya, tidak dia melihat kecuali apa yang telah dia amalkan, dia hadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yanduru baina yadayhi wala yara illa nar, dan tidak dia melihat di hadapannya kecuali neraka. Tilqa wajhuh wattaqun nara, maka kemudian mereka dihadapkan kepada api neraka. Fattaqun nara, maka takutlah kalian kepada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Walau bisyiqqi tamrah,
yakni berlindunglah, bertakwalah kepada Allah walaupun dengan sekerat biji kurma, walau bi kalimatin thayyibatin, yakni walaupun dengan hanya mengucapkan ucapan yang baik. Yakni Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada kita, takutlah kalian kepada api neraka, hindarilah api neraka walaupun dengan bersedekah sekerat biji kurma, walau bi kalimatin thayyib, atau dengan mengucapkan ucapan yang baik kepada selainnya. Di sini anjuran bagi kita semua untuk menjaga lisan kita dari berucap perkataan yang buruk. Demikian pula di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ya ibadi, innama hiya a'malukum usiha lakum thumma uwafiqum iyaha, faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsah. Wahai hambaku, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan amal saleh bagi kalian yang kalian kerjakan, maka dan Allah akan membalas setiap amal saleh itu yang kalian kerjakan. Barang siapa yang mendapatkan dari catatan amal saleh itu banyak kebaikan, maka hendaknya dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang dia mendapatkan selain itu, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya, karena amal yang buruk itu Allah subhanahu wa ta'ala katakan tidaklah diperbuat kecuali oleh manusia itu sendiri. Dan Allah mengatakan, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Maka ketika diletakkan catatan amal perbuatan itu, maka orang-orang mujrim, orang-orang yang berbuat kejelekan itu mengatakan, sungguh celaka kami, apa yang terjadi pada kitab ini tidak hilang atau tidak lenyap darinya, kecil ataupun besar, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan, dan Allah subhanahu wa ta'ala hadirkan amal yang diperbuat. La yadhlimu rabbuka ahada, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menzalimi seorang di antara hambanya pun. Di dalam ayat yang lain dalam surat Al-Jathiyah Allah mengatakan, hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq, inilah kitab kami yang berbicara atas kalian dengan kebenaran. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun, sesungguhnya kami mencatat semua apa yang kalian kerjakan. Ya, demikian pula disebutkan ya tentang musim baik di antara yang bulan Ramadan. Allah mengatakan, Nabi SAW mengatakan, in kana awwalu laila min syahr Ramadan, jadi ketika awal bulan Ramadan, maka malaikat itu menyeru kepada orang-orang untuk berbuat kebaikan. Maka orang-orang yang berbuat kebaikan, dia melihat ayat Allah subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan seorang untuk berpuasa. Allah mengatakan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, petunjuk bagi manusia, keterangan yang di dalamnya memuat petunjuk dan juga pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Maka barang siapa kalian menyaksikan kebaikan bulan Ramadan, maka berpuasalah. Nabi SAW mengatakan dalam hadits qutsinya, kullu amal ibn Adam yudha'af al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhifin, bahwasanya setiap amalan manusia itu dilipat gandakan kebaikannya menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jalla, Allah berkata, illa as-saum fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa aku akan membalas pahala puasa itu sendiri. Yada syahwatahu wa ta'amahu min ajli, seorang itu meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena aku. Lisa'im farhatan, orang yang berpuasa itu dapat 2 kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, ketika berbuka dia mendapatkan kegembiraan. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan juga ketika dia berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Waluhufu fihi atyabu indallahi min rihil misk, bau aroma orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala daripada bau atau aroma misk. Disebutkan dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, qala ataitu ila Rasulillah SAW faqultu, kemudian aku mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam, aku berkata, ya Rasulullah, murni bi amrin yanfa'uni Allahu bihi, berilah perintah kepadaku dengan perkara yang aku mengambil manfaat dengannya.
Nabi mengatakan alaika bisyam fa innahu la mithla lah. Hendaknya engkau berpuasa, tidak ada permisalan bagi orang yang berpuasa. Demikian pula Nabi SAW menyebutkan dalam hadis as-siyamu wal Qur'an yashfi'ani lil abdi yaumil qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu memberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulus siyam, berkata puasa, amal itu berbicara kepada Allah, ay Rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu at-ta'am wa syahwa fasyafi'ni fihi. Aku mencegah dia dari makan dan syahwatnya, maka berikan syafaat kepadanya. Wa yaqulul Qur'an, berkata Al-Quran, mana'tuhu an-naum bil-lail. Aku mencegah dia dari tidur di malam hari. Fasyafi'ni fihi, maka berikan syafaat kepadanya. Fayusyaffi'an, maka keduanya memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa dan membaca Al-Quran. Demikian pula orang-orang yang mengharapkan kebaikan di bulan Ramadan dan di bulan puasa, maka Allah ampunkan dosanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Ahzab tentang kelompok orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berapa amalan mereka di bulan Ramadan tersebut. Allah sebutkan wal muslimina wal muslimat, orang-orang yang muslim, Islam, laki-laki dan wanita, wal mu'minina wal mu'minat, seterusnya sampai kemudian was-saimina was-saimat, dan orang-orang yang berpuasa itu a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azim. Allah siapkan baginya ampunan dan pahala yang besar. Maka orang-orang yang berpuasa secara umum disebutkan man sama berpuasa di bulan Ramadan, Nabi disebutkan man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala Allah, Allah ampunkan dosanya. Demikian pula dalam hadis yang lainnya, as-salawatul khams, orang yang salat 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ah, orang yang mengerjakan salat Jumat satu ke Jumat yang lainnya, ibadah Jum'ah, wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna. Ya, dari Ramadan satu ke Ramadan yang lainnya akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Idza jtunibatil kaba'ir, kalau dia menghindarkan dosa besar. Pernah satu ketika Nabi Sa'ad dan Nabi SAW mimbar. Nabi naik ke atas mimbar mengucapkan amin, amin, amin. Nabi mengucapkan amin 3 kali. Kemudian kila, dikatakan, ya Rasulullah, innaka sa'adtal mimbar, sesungguhnya engkau naik ke atas mimbar. Faqulta amin, 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 engkau mengatakan amin, amin 3 kali. Faqala, Nabi kemudian mengatakan, inna Jibrila, sesungguhnya Jibril alaihissalam atani, mendatangiku. Faqala man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'abadahu Allahu, qul amin faqultu amin. Salah satu perkataannya yaitu barang siapa yang sampai kepadanya bulan Ramadan kemudian dia tidak diampunkan, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Semoga Allah jauhkan engkau dari perkara tersebut. Katakan amin, kemudian aku berkata amin. Demikian pula ya, di antara fadilah yang disebutkan adalah tentang doa. Disebutkan Nabi SAW, talatu da'watin la turab, ada 3 kondisi manusia yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa 3 orang itu doanya yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama yaitu da'watul walid li waladihi, doa orang tua kepada anaknya. Wa da'watus sha'im, doa orang yang berpuasa. Wa da'watul musafir, juga doanya orang yang musafir, bepergian. Maka dalam 3 kondisi ini berdoalah. Ya, apalagi berkumpul 3 perkara ini, maka berdoalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ijabah doanya. Demikian pula dikatakan Allah tabaraka wa taala utaqa'a fi kulli yawmin wa layla, yakni fi Ramadan, wa in li kulli muslimin fi kulli yawmin wa layla da'watan mustajabah. Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu dibebaskan dari api neraka setiap hari dan setiap malamnya, dan Allah menjadikan malam-malam bulan Ramadan dan harinya yaitu doa yang makbulah, doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam Hajjatul Wada, di dalam haji perpisahan,
Nabi mengatakan ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, Rabbakum, Tuhan kalian, wasallu khamsakum, dan salatlah kalian 5 waktu, wasumu syahrakum, dan berpuasalah kalian di bulan Ramadan, wa addu zakata amwalikum, dan keluarkan zakat dari harta benda kalian, wa ati'u dha amrakum, dan taatilah penguasa-penguasa atau pemimpin kalian, tadkhulu jannata rabbakum, niscaya kalian akan Allah masukkan ke dalam surga. Demikian pula ketika Nabi alaihi salatu wassalam berbicara tentang surga dan keutamaan orang berpuasa, inna fil jannah baban yuqalu lahu rayyan. Di surga ada pintu yang namanya Rayyan. Yadkhulu minhu as-sa'imuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Masuk ke dalam pintu itu orang yang berpuasa, setelah mereka masuk tidak akan masuk kepada pintu itu selain mereka. Yuqalu aina as-sa'imun. Kemudian dikatakan oleh pintu tadi, mana orang yang berpuasa? Fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadu ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa wa lam yadkhul minhu ahad. Maka ditanya orang yang berpuasa, mereka kemudian berombongan masuk ke dalam pintu tersebut. Setelah semuanya orang yang berpuasa masuk, maka pintu tersebut dikunci dan tidak akan dibukakan lagi setelah orang-orang yang berpuasa masuk ke dalam pintu tersebut. Demikian pula bulan Ramadan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa itu sebagai junnah, hasnun, hasinun, atau perisai. Dikatakan as-siyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar. Puasa itu adalah perisai yang membentengi seseorang dari api neraka. Man sama yauman fi sabilillah zahzahallahu wajhuhu anin nar bidzalikal yaum sab'ina kharifan. Barang siapa satu hari berpuasa di jalan Allah, maka Allah akan selamatkan wajahnya dari api neraka, ya, pada hari itu, yakni pada hari kiamat, sab'ina kharifan, sejauh 70 tahun perjalanan. Disebutkan juga man sama yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan, Allah akan jadikan antara dia dan api neraka khandaq, satu parit, kama bainas sama'i wal ard, yang parit itu sejauh langit dan bumi. Kemudian juga bulan Ramadan, bulan yang mana Allah jadikan malamnya istimewa. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan pada waktu-waktu tertentu istimewa. Sebagaimana bulan Dzulhijjah, nanti datang lagi bulan Ramadan, bulan penuh dengan keistimewaan. Disebutkan Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyam, melaksanakan salat tarawih di bulan Ramadan iman wa ihtisaban, karena iman dan berharap pahala Allah, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Demikian pula man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Demikian pula Anas bin Malik ketika masuk ke dalam bulan Ramadan meriwayatkan berkata Nabi, inna hadha syahra qad hadarakum, bulan ini telah ada di hadapan kalian, wa fihi lailatun khairun min alfi syahr, dan di sana terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurimaha faqad hurimal khair kullah, barang siapa yang dicegah darinya maka dia telah dicegah kebaikan seluruhnya. La yahrumu khairuha illa mahrum, tidaklah dicegah kebaikannya kecuali orang-orang yang tertolak dari kebaikan tersebut. Demikian pula bulan Ramadan, bulan di mana seorang itu dermawan, suka memberi. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Di antara sifat orang yang beriman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini kembali kepada sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka itu yu'thirun, ithar, mereka lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka, walau kana bihim khasasah, walaupun mereka orang-orang yang membutuhkan apa yang mereka berikan kepada orang lain. Yakni sikap orang-orang muhajirin, sahabat muhajirin kepada sahabat ansar ketika berhijrah ke kota Madinah atau kota Yathrib. Kemudian di antara sifat orang yang beriman, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asyara, yaitu mereka memberikan makan, ya, kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada asir, kepada orang yang ditawan. Wa qala ta'ala, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiqu illa ibtigha'a wajhillah, dan tidaklah mereka mensedekahkan dari apa yang mereka miliki kecuali mereka itu kembali
pahalanya kepada diri mereka. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, dan mereka tidak mensedekahkan harta mereka kecuali berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffi ilaikum wa antum la tudhlamun, dan tidaklah kalian bersedekah memberikan kebaikan kepada orang lain kecuali Allah sempurnakan pahala atas kalian, dan Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat kezaliman sedikit pun kepada hambanya. Demikian pula Allah menyebutkan tentang sifat beliau, sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, innallaha karimun yuhibbul karam. Allah itu mulia dan menyukai kemuliaan, ini kebaikan. Di hadis yang lainnya Allah Nabi menyebutkan innallaha karimun yuhibbul kurama. Allah itu maha karim, maha baik dan mencintai orang-orang yang berbuat baik. Demikian pula di dalam lafaz yang lainnya disebutkan innallaha ta'ala jawadun yuhibbul jawd. Allah itu maha dermawan dan menyukai orang-orang yang dermawan. Demikian pula disebutkan wa kana Rasulullah SAW ajwadun nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Maka Nabi orang yang dermawan, terlebih lagi ketika bulan Ramadan. Demikian bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala sebutkan kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tutup surat Al-Baqarah dan disebutkan akhir dari perintah itu tentang puasa. Allah mengatakan tilka hududullahi fala taqrabuha wa kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allakum yattaqun. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang batasan-batasannya, maka jangan kalian mendekati atau melanggar batasan Allah. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ayat-ayatnya lin-nasi, kepada manusia, agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah perkara yang mulia, yang merupakan bekal terbaik yang dibawa oleh setiap manusia, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tazawwadu fa inna ghaira zadi taqwa, berbekallah, dan bekal yang terbaik bagi seorang manusia adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa yang bertakwa di dunia ini, Allah akan jadikan kepadanya rizki, dan dari rizki yang tidak pernah terpikirkan. Allah mengatakan dalam surat At-Talaq wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan dia makhraja, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya rizki dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Demikian pula dengan bertakwa Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa seseorang. Dalam surat Talaq juga di ayat yang kelima Allah mengatakan wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atih. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan ampunkan dia dari berbagai macam kesalahan dan dosanya. Wa yu'dzim lahu ajra, dan Allah akan berikan pahala yang besar. Demikian pula Allah berjanji barang siapa yang bertakwa, Allah akan selamatkan dia dari sirat. Allah katakan in minkum illa wariduha kana ala rabbikum hatman maqdiyah thumma nunjiyal ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya. Maka sesungguhnya kalian akan berada di depan titian, dan bahwasannya ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan selamatkan orang-orang yang bertakwa, dan Allah biarkan orang-orang yang berbuat kezaliman pada titian tersebut. Maka orang-orang yang bertakwa Allah akan jadikan dia keselamatan dimanapun mereka berada. Demikian pula orang-orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka balasan, ampunan dan balasan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ali Imran Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, Allah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian pula dalam surat Al-Hijr Allah mengatakan innal muttaqina fi jannatin wa uyun, orang-orang yang bertakwa itu Allah sediakan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Demikian pula dalam surat Al-Thur Allah mengatakan innal muttaqina fi jannatin wan na'im, sesungguhnya orang yang bertakwa itu di surga Allah dan berada di dalam kenikmatan yang kekal.
Demikian pula di ayat yang lain dalam surat Al-Qamar, Allah mengatakan innal muttaqina fi jannatin wa naharin. Demikian pula sungguhnya orang yang bertakwa berada di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula disebutkan ya orang-orang yang berjalan ke arah keburukan, yang berlari dari Allah menuju kepada keburukan, maka sesungguhnya kematian itu datang dengan tiba-tiba. Allah mengatakan, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, sesungguhnya itu akan mendatangi kalian. "Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Kemudian kalian dikembalikan kepada alimul ghaibi wasyahadah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan akan ditampakkan kepada kalian apa yang kalian kerjakan. Demikian pula dalam surat An-Nisa Allah mengatakan, "Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah." Sesungguhnya dimanapun kalian berada, maka sesungguhnya kematian itu akan datang kepada kalian walaupun kalian berada di dalam benteng yang kokoh, ya, walaupun antum berada di benteng yang kokoh, maka kematian itu akan mendatangi kalian. Nabi SAW pernah didatangi Jibril alaihissalam, dan Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah semaumu, sesungguhnya setiap manusia itu akan mati, engkau juga akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Dan cintai siapa yang engkau kehendaki, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengan siapapun yang engkau cintai. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mujzi'un bihi. Beramalah dengan apa yang engkau inginkan, karena sesungguhnya setiap dari perkara tersebut akan dibalas. Setiap apa yang dikerjakan manusia itu akan berbalas. Maka demikian pula orang-orang yang berbuat keburukan, maka hendaknya diketahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Tidakkah kalian malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Allah mengatakan dalam surat Fussilat, "I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir." Kerjakan apa yang kalian inginkan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nabi alaihissalam di dalam sebuah hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, di antaranya mengatakan, mengingatkan kepada kita, Nabi pernah mengatakan kepada sahabatnya apa? Istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan malu yang sebenarnya. Qulna ya Rasulullah, qulna ya Nabiullah, inna lanastahi walhamdulillah. Kemudian para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Nabiullah, sesungguhnya kami semua orang yang malu, yang punya malu. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah." Qala, Nabi mengatakan, "Laisa dzalik." Bukan itu maksudku, kata Nabi SAW. "Walakin istihya minallahi haqqal haya." Yaitu kalian betul-betul malu kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya. Apa maksudnya? Antahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a. Engkau malu, atau malu itu dengan apa? Menjaga kepalamu dan apa yang ada di dalam kepalamu. Ya, wa tahfadhal batana, dan menjaga perutmu, wa ma hawa, dan apa yang ada di dalam perutmu. Ya. Wa tadadzakkaril mauta wa bila, dan hendaknya engkau mengingat tentang kematian dan juga malapetaka. Wa man arada al-akhirata tarkal zinatad dunya faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka tinggalkanlah segala perhiasan di dunia, dan barang siapa yang melakukan itu, maka dia sesungguhnya telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Ya, maka hendaknya seorang juga malu kepada malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, karena setiap malaikat Allah subhanahu wa ta'ala Allah perintahkan untuk mencatat setiap amalan manusia. Ya, dikatakan, "Wa inna 'alaikum lahafidin kiraman katibin ya'maluna ma taf'alun." Ya, sesungguhnya Allah menyertai setiap hambanya itu orang-orang yang mencatat amal perbuatan mereka. Kiraman katibin, para malaikat yang mencatat amal perbuatan mereka. Ya'maluna ma taf'alun,
mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Demikian pula di ayat yang lain dalam surat Qaf, Allah mengatakan, "Id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Bahwasanya setiap malaikat yang ada di samping setiap hambanya itu mengetahui apa yang dikerjakan manusia, dan tidaklah setiap ucapan itu ada malaikat yang mencatat setiap apa yang mereka ucapkan atau mereka perbuat. Maka orang-orang yang berbuat keburukan, Allah katakan, maka mereka akan menyesal ketika datangnya al-maut. Allah katakan, hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbi irji'un. Mereka menyesal, dan ketika datang kematian kepada mereka, maka mereka katakan, ya Allah, kembalikan kami. Demikian pula ketika hari kiamat, mereka mengatakan, wa asirrun nadamah lamma ra'aul adab. Mereka akan menyesal ketika melihat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika dibentangkan kepada mereka catatan amal mereka, Allah katakan, wa man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uti kitabiyah. Maka ketika catatan amal mereka diberikan kepada mereka, mereka berkata, seandainya catatan amal ini tidak diberikan kepada mereka. Demikian pula ketika mereka Allah campakkan kepada neraka Jahannam, waliyadzubillah, Allah katakan, walau tara id wuqifu 'alan nari qalu ya laitana nuraddu wa la naqdhibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Seandainya mereka dikembalikan ketika mereka berada di hadapan api neraka, dan kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan satu apapun. Demikian pula ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka Allah, liyadzubillah, Allah katakan, qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qaumadh dhalin. Demikian pula di ayat yang lain dalam surat As-Sajdah, Rabbana, mereka mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na warji'na na'mal salihan inna muqinun. Ketika mereka sudah menyaksikan dan mereka mengetahui apa yang balasan Allah kepada mereka, maka mereka mengatakan, farji'na, kembalikan kami, na'mal salihan inna mungkin, sesungguhnya kami orang-orang yang meyakini terhadap janjimu. Demikian pula dalam surat Fatir Allah mengatakan, wa huwa yastarikhuna fiha rabbana akhrijna, ya, mereka kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika mereka sudah berada pada keyakinan yang nyata tentang balasan Allah, akhrijna na'mal salihan, keluarkan kami dari api neraka sehingga kami bisa beramal na'mal salihan, ghairal ladina kunna na'malu, bukan amalan yang kami amalkan sebelumnya. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi ma tadhakkara wa ja'akum nadhir. Apakah mereka betul-betul seperti itu sedangkan mereka sudah dikirimkan kepada mereka pembawa peringatan? Allah katakan, fadzuqu wa ma lidzalimina min nasir. Maka Allah katakan, inilah balasan bagi orang-orang yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang berlari kepada keburukan, Allah ingatkan, bertobatlah kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala Maha menerima tobat hambanya. Allah mengatakan di dalam surat Syura, wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu an sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya dan mengampuni kejelekan hambanya. Di ayat yang lainnya Allah mengatakan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya yang beriman. Demikian pula ketika Allah menyebutkan Allah mengampuni dosa-dosa orang-orang yang bertobat, Allah mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas atas diri mereka, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni dosa kalian seluruhnya. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di ayat yang lainnya Allah mengatakan, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Sesungguhnya aku mengampuni siapa-siapa yang bertobat dan beriman dan beramal saleh kemudian mereka melangkah kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala.
Demikian pula di dalam hadisnya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ya, Allah menyebutkan kepada hambanya, ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, sesungguhnya engkau berbuat dosa di siang dan malam hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku maha mengampuni dosa kalian seluruhnya. Ya, fastaghfiruni aghfiru lakum, maka mintalah ampun kalian kepada aku, niscaya aku akan ampuni dosa kalian. Ya, inilah bab yang berbicara tentang bagaimana dua kelompok manusia, satu berlari dari perbuatan yang buruk kepada perbuatan kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada mereka, dan dicontohkan pada bab ini yaitu tentang keutamaan bulan Ramadan. Dan demikian pula tentang orang-orang yang berbuat dari kebaikan, berlari dari kebaikan kepada keburukan, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menyesal di kemudian hari. Ya, kita lanjutkan sedikit sebelum adzan Isya, yaitu tentang perbedaan dua orang, dua kelompok, yaitu min man'iz zakati ila ikhrajnya, dari orang-orang yang menolak membayar zakat dan dari orang-orang yang membayarkan zakat. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menunaikan zakat, sedangkan orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang berlari meninggalkan zakat, tidak membayarkan atau tidak menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, wa atuhum min malillahi alladzi ataakum, dan mereka memberikan dari harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Demikian pula dalam surat Al-Kahfi Allah mengatakan, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, harta benda dan anak keturunan adalah perhiasan kehidupan dunia. Dan manusia tabiatnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr, wa tuhibbunal mala hubban jamma, manusia itu menyukai harta benda itu dengan kesukaan yang luar biasa. Demikian pula dalam ayat yang lainnya Allah katakan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, mereka betul-betul mencintai harta mereka. Dan di ayat yang lain Allah mengatakan, innama amwalukum wa auladakum fitnah, sesungguhnya harta benda dan anak keturunan kalian itu adalah ujian dari Allah. Wallahu indahu ajrun azim, dan di sisi Allah itu terdapat pahala yang besar. Maka hendaknya jangan seorang itu melampaui batas. Nabi mengatakan, inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati mal, sesungguhnya setiap umat itu ada ujiannya, dan ujian umatku adalah pada harta benda mereka. Maka Allah membagi dua kelompok manusia, orang-orang terhadap harta benda mereka. Kelompok yang mereka mengetahui harta benda yang ada pada mereka itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bertakwa kepada Allah dengan harta yang Allah berikan kepada mereka, melaksanakan hak yang Allah perintahkan kepada mereka dengan mengeluarkan kewajiban mereka, zakat. Maka mereka adalah orang-orang yang berbahagia, suada. Adapun orang kelompok yang Allah berikan ujian terhadap harta mereka, dan mereka justru tidak mau mengeluarkan sebagian dari harta yang Allah perintahkan bagi mereka untuk dikeluarkan harta bendanya, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Karena apa? Karena sesungguhnya itu bukanlah hakikatnya milik mereka, akan tetapi itu adalah harta yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka untuk keluarkan. Maka siapakah kelompok orang-orang yang berbahagia? Yaitu kelompok orang-orang yang melaksanakan perintah Allah. Ya, Allah katakan yang pertama, Allah wajibkan bagi mereka zakat. Allah katakan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ambillah dari harta benda mereka sebagai sedekah, sebagai zakat, tutahhiruhum, mensucikan harta mereka dari kotoran-kotoran, wa tuzakkihim biha, dan juga harta benda mereka itu mensucikan diri atau jiwa mereka. Allah sering menyebutkan tentang zakat ini berbarengan dengan perintah salat. Di antaranya Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dalam surat Al-Baqarah ayat 43, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Di dalam surat At-Taubah Allah mengatakan, innamas sadaqatu lil fuqara, sedekah atau zakat untuk fuqara wal masakin, dan orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan amil yang melaksanakan, yang mengatur zakat tadi, wal mu'allafati qulubihim, yaitu dengan demikian pula dan ta'liful qulub,
wa fir riqab, dan orang-orang yang berada di jalan Allah, wal gharimina, dan orang-orang yang memiliki hutang, wa fi sabilillah, demikian pula orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa ibnis sabil, dan orang yang berada di dalam perjalanan, faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Allah wajibkan atas kalian, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Ini adalah 8 kelompok yang disebutkan, 8 asnaf tentang orang-orang yang wajib menunaikan zakat. Ini zakatul mal. Demikian pula ketika Nabi alaihissalatu wassalam mengirim sahabatnya, yaitu Mu'adz ibn Jabal, ke negeri Yaman, Nabi mengatakan, innaka ta'ti qauman min ahli kitab, sesungguhnya kalian akan mendatangi kelompok, satu kaum dari ahli kitab, ya, fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah, maka serulah mereka untuk bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, ya, wa anni, yang tidak berhak disembah kecuali, wa anni rasulullah, dan bahwasanya aku adalah utusan Allah, wa inhum ata'u, apabila mereka menerima dakwah tersebut, lidzalika fa'alamu anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah, maka perintahkanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah memerintahkan kepada setiap orang yang beriman salat 5 waktu setiap hari, setiap malam. Wa in hum ata'u lidzalika, apabila mereka menerimanya, fa'alamu, maka sampaikanlah kepada mereka, anna Allah aftarada alaihim sadaqatan, sesungguhnya Allah mewajibkan atas kalian zakat, tu'khadhu min aghniyaihim wa turuddu fi fuqaraihim, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada fuqara, orang miskin di antara mereka, fuqaraihim. Fa inhum ata'u, apabila mereka taat, wa iyyaka wa qaraimu amwalihim, hendaknya kalian berhati-hati terhadap harta benda ini. Wattaqu da'watal madlum, takutlah kalian kepada doa orang-orang yang terzalimi, fa innahu laisa bainaha wa bainallahil hijab, sesungguhnya tidak ada di antara Allah dan doa orang yang terzalimi itu tabir atau pemisah. Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah orang-orang yang yang berdoa ketika mereka terzalimi. Yang kedua, bahwasanya zakat adalah termasuk di antara rukun Islam. Ketika Nabi mengatakan buniyal Islamu ala khamsin, bahwasanya Islam itu dibangun di atas 5 pondasi yang disebutkan di antaranya wa itaiz zakat, yaitu yang membayarkan zakat. Ini setelah syahadat, salat, maka yang ketiga adalah menunaikan zakat. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang kita sampaikan menjadi ilmu dan amal, sehingga kita istiqamah di atas jalan yang benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita di atas Al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana yang difahami oleh sahabat. Saya cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.